Insya Allah di pagi hari ini Allah memberkahi dan merahmati kita. Karena sahabatku, di pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dalam program acara Ekonomi Syariah. Sebuah program yang insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana caranya kita bermuamalah ma'anas, ya, berinteraksi dengan manusia, melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Dan di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, karena tema ini sering kita jumpai di keseharian kita, ya, yaitu jual beli dengan orang kafir. Yaitu jual beli dengan orang kafir. Subhanallah. Dan nanti insya Allah akan kita kupas tuntas tentang jual beli dengan orang kafir. Bagaimana sih hukumnya jual beli dengan orang kafir? Kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan terjadilah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terjadilah transaksi jual beli. Sang penjual menjualkan barangnya, kemudian sang pembeli membeli barang tersebut dengan menukarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan bagaimana hukumnya apabila kasusnya antara penjual dan pembeli tersebut beda akidah, atau yang penjual muslim kemudian yang pembeli non muslim, atau sebaliknya. Nanti insya Allah akan kita kupas tuntas di pagi hari ini. Dan alhamdulillah guru kita Buya Yahya sudah hadir di studio Al-Bahjah TV. Bagi Anda sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah di segmen yang kedua nanti akan kita buka sesi tanya jawab via SMS, telepon, dan Facebook Messenger, ya. Kali ini kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Al-Mukarram Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini, Buya? Sehat, ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar semuanya, dan semoga semua senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, dan semoga para pendengar setia radioku juga para pemirsa Al-Bahjah TV semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Buya, pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu jual beli dengan orang kafir. Silakan, Buya, pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumidin. Allahumma ya rabbana rizqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Iftah lana ya rabbana abwabal khairat wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Khsurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara Ekonomi Syariah. Upaya perlahan demi perlahan untuk semakin dekat dan semakin kenal syariat Nabi SAW, untuk mengetahui halal dan haram, agar terhindar kita dari segala yang menjadi sebab Allah murka. Yang tidak tahu haram akan masuk dalam keharaman. Maka belajar ilmu halal haram hukumnya adalah wajib. Topik yang akan kita angkat saat ini adalah masalah berjual beli, berurusan dengan orang di luar Islam. Islam adalah agama indah. Islam adalah agama tolong menolong. Islam ada agama yang terbuka. Islam adalah agama yang penuh kasih. Maka di dalam hal jual beli dengan orang di luar Islam, Islam bukan melarang. Bahkan Nabi melakukan suatu ketika, ada dari Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun musyrikun yasuqu ghanaman lahu. Kemudian datang seorang musyrik membawa gerombolan kambing begitu. Kemudian Nabi bai'an ma'atiyatan am hibatan. Ini mau diberi atau jual beli atau hibah. Lalu dijawablah bal bai'an. Ini dijual ya Rasulullah. Baik. Ishtar minhu syatan. Belilah satu. Nah, ini menunjukkan orang kafir bersama Rasulullah, tapi Nabi membeli dari mana. Baik. Dari sini memang ini indah, kita boleh bertransaksi jual beli dengan orang di luar Islam. Tapi ada catatan yang harus dipatuhi di situ. Catatannya adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang halal bagi kita. Bukan sesuatu yang akan kita konsumsi sebagai barang haram. Ya. Nah, kita tidak boleh jual beli dengan mereka urusan minuman keras. Atau jual beli babi, nggak sah, nggak diperkenankan. Satu. Jadi barangnya adalah barang yang memang halal dengan kita. Satu. Kedua, orang kafir tersebut bukan orang kafir yang memusuhi kita.
bukan kafir yang lagi berperangan dengan kita, membantai kaum muslimin, tidak, akan tapi kafir tetangga kita, bukan kafir harbi. Kalau dengan kafir harbi, kafir yang memang memerangi kita dengan kedengkiannya, kita tidak diperkenankan berurusan dengan mereka. Lihat, kapan dilarang? Di saat mereka punya kebencian, pokoknya punya permusuhan khusus. Dan memang dia punya upaya-upaya untuk menghancurkan Islam. Semisal terjadi dalam peperangan dan seterusnya. Kasus Israel sangat jelas. Dia selalu membantai kaum muslimin. Maka jelas yang demikian tidak pernah kita haram bertransaksi dengan mereka. Karena transaksi dengan mereka maknanya menolong mereka. Baik. Jadi orang kafir yang memerangi kita, selagi orang kafir tak memerangi kita adalah diperkenankan. Kemudian nanti ada tambahan para ulama, tidak diperkenankan juga menjual senjata kepada mereka yang bakal diperkirakan untuk memerangi kita. Selebihnya adalah boleh, termasuk menjual mushaf. Dikatakan, jadi catatannya bukan mushaf lagi. Menjual Al-Quran kepada orang kafir tidak pernah. Karena takut dihinakan, direndahkan. Menjual. Nah ini, jadi secara umum adalah boleh kecuali kafir yang memerangi kita. Atau kelompok yang jelas-jelas memerangi kita. Baik perang secara terang-terangan, atau dalam ungkapan-ungkapan, di media-media merendahkan Nabi, memfitnah Nabi SAW. Maka negeri Arab waktu Denmark, ada salah satu warga Denmark yang membuat karikatur Nabi SAW. Maka setelah itu kaum muslimin menghentikan urusan dengan produk mereka. Ini dalam makna apa? Karena mereka menjahati dulu. Mereka melakukan kesalahan terlebih dahulu. Dan hukumnya yang didepankan itu adalah diharap. Akan tapi nanti yang perlu kita perhatikan adalah mana prioritas kita. Misalnya ada seorang muslim, kemudian ada orang di luar muslim. Boleh kita berjual beli dengan orang yang tidak beragama Islam. Asalkan dia bukan orang yang memerangi kita, membenci kita, ada kedengkian, bermusuhan dengan kita. Akan tapi prioritas, keutamaan, menolong saudara kita terlebih dahulu. Ini penting sekali. Kemudian juga di saat saya bertransaksi dengan seseorang, tentunya harus saya pilih. Jika dengan seorang yang misalnya, saya dengan dia lalu menjadi maksiat, saya tidak boleh beli di situ. Misalnya, saya belanja kepada orang kafir. Yang menjual adalah seorang perempuan. Kemudian dia membuka aurat. Tentu karena dia seorang kafir, tidak ngerti aurat. Maka tidak diperkenankan saya beli karena saya akan melihat auratnya dia. Apalagi selagi masih ada orang Islam, maka kita hendaknya wajib membeli kepada orang Islam. Kalaupun kita terpaksa membeli, kita tidak bisa melihat auratnya. Misalnya karena barangnya ada di situ. Nah, ini secara umum semacam itu, begitu indahnya yang namanya ajaran Nabi SAW. Kita tidak melarang bertransaksi jual beli dengan orang di luar Islam. Hanya boleh diperhatikan rambu-rambu tadi. Kafir harbi tidak boleh sama sekali. Kafir yang memerangi kita. Kafir yang punya program. Biarpun tetangga kita yang punya kebencian ternyata membangkar, merencanakan, kita menemukan atau ada di ungkapannya, aku akan hancurkan Islam. Itu langsung kita tidak boleh urusan dengan mereka. Padahal pada hakikatnya dia harus dikeluarkan dari rumahnya. Karena apa? Hidup yang ingin memerangi Islam, ingin memusuhi umat Islam. Tapi yang hidup indah berdampingan dengan kita, haram darahnya. Hartanya pun haram. Kehormatannya haram untuk kita ganggu. Bahkan dia wajib kita bantu. Dan itu indahnya Islam. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Kalau sakit, apalagi urusan transaksi jual beli. Demi kesenambungan, kelestarian semesta ini. Sebagai rahmatan, sebagai fil arti khalifah, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka transaksi kepada orang di luar Islam, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau orang itu memusuhi kita, kita tidak diperkenankan. Ada program untuk menghancurkan kita, tidak diperkenankan. Baik, kemudian berkenaan dengan ada sebagian produk-produk kelompok yang memang dia memusuhi Islam. Nah, produk dan kita harus, mohon maaf, ini perlu keinsyafan. Kadang meremehkan. Kalau produk-produk orang yang memusuhi kita, lalu dijual kepada kita, di sini dibagi ada 3 macam produk. Yang pertama, jika produk itu adalah bisa kita gunakan untuk melawan mereka, maka kita boleh membelinya. Kita menggunakan produk mereka yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka. Yang kedua, produk yang bisa kita gunakan untuk bersaing dengan mereka. Yang ketiga, yang bukan untuk dua-duanya itu. Bahkan ada lagi produknya di dalam kaum muslimin. Contohnya produk orang-orang yang musuh kita yang bisa dipakai, contoh. Anggap saja pesawat perang.
Kita boleh beli pesawat perang dari mereka. Karena untuk perangi mereka. Iya. Untuk melawan mereka di saat mereka jahat. Atau teknologi. Karena dengan teknologi menghancurkan kita kan. Kalau sementara mereka telah lebih dahulu hebat dalam teknologi. Termasuk Yahoo dan apa namanya? Google dan sebagainya. Kita bisa menggunakan itu tapi untuk melawan mereka karena mereka merusak kita. Kalau tidak tambah tidak kalau karuan karena apa? Umat akan tertipu dengan ini semuanya. Maka kita mewarnai. Kita mengambil produk mereka itu boleh yang demikian itu. Nah, katanya tapi keuntungan ada mereka, tapi kita juga mengambil keuntungan dengan program ini untuk kita. Jadi kalau jelas untuk memerangi mereka ini adalah jelas boleh diperkenankan. Atau untuk persaingan saja misalnya, saya seorang kontraktor. Saya harus beli alat-alat berat yang hebat dalam membangun sebuah bangunan infrastruktur sekolah atau perumahan atau hotel yang Islami yang tapi saingan saya adalah orang kafir. Kalau saya pakai alat-alat yang produk kita yang mungkin tidak baik akan kalah. Sehingga saya perlu bersaing membeli alat mereka untuk bersaing dengan mereka. Termasuk kendaraan-kendaraan. Misalnya di dalam kita berdakwah untuk transportasi anak-anak sekolah dan sebagainya. Jangan sampai kita beli mobil yang ternyata seminggu sekali harus berbengkel. Kita perlu mobil yang bagus tapi untuk mendidik anak-anak memerangi mereka. Tapi ditanamkan di anak kita. Ini adalah produk yang tidak dibenarkan hanya kita beli untuk melawan mereka. Ini ada hal-hal demikian harus perhatikan. Ada lagi produk yang tidak ada hubungannya dengan itu semuanya. Seperti air. Maka kalau ini mutlak haramannya berat ini. Kalau urusan air, kan kita punya produk air sendiri. Bahkan mereka pun buat air di negeri kita. Membuat susu di negeri kita. Kenapa kita masih beli produk-produk ini? Mohon maaf, ini perlu keinsafan wahai ahli iman. Tidak perlu kita sombong. Jadi bedakan. Tidak usah berkata, kalau begitu kita pakai gerobak lagi, tidak usah pakai mobil. Lo beda, kalau urusan mobil ini adalah untuk kecepatan dalam persaingan. Tapi kalau air persaingan apa? Susu persaingan apa? Kue persaingan apa? Kue lokal, kue pasar kita lebih enak ternyata. Iya kan? Tapi kalau sudah urusan teknologi, boleh kita gunakan teknologi. Biarpun kita berbahayakan. Tapi kalau menggunakan teknologi itu bukan untuk melawan mereka, maka menjadi sesuatu yang tidak diperkenankan nanti. Karena kita menolong mereka. Misalnya beli mobil hanya untuk bersenang-senang saja. Oh tidak. Saya beli mobil bagus karena untuk sebuah program dakwah saya agar bisa jalan. Karena ini ada urusannya dengan transportasi yang cepat, kemudian aman dan seterusnya. Kita bisa yang demikian itu. Jadi dibedakan yang demikian ini. Ini masalah produk biasanya. Biasanya ada berkembang pertanyaan tentang hal yang semacam ini. Tapi secara umum memang kita boleh. Apalagi zatnya barang yang halal. Bahkan barang yang bukan haram. Mobil adalah bukan sesuatu yang haram diperjualbelikan. Akan tapi di saat kita tahu bahwa saya menjual adalah orang kafir, maka tujuan kita membeli harus ada tujuan. Bukan hanya kita mengoleksi untuk senang-senang, tidak diperkenankan yang demikian. Akan tapi untuk tujuan menghormati keluargaku misalnya. Saya punya keluarga, harus saya hormati kemuliaan keluargaku. Kemudian aku ngurusi kerja biar cepat dengan mobil ini dan aman dan seterusnya. Oh boleh yang demikian kalau untuk bersaing dengan mereka. Sebab ekonomi pun perlu persaingan. Kita perlu berekonomi yang canggih dan dahsyat. Akan tapi kalau urusan-urusan hal yang sifatnya adalah kita pun juga memproduksi dan kita juga punya, maka ini benar larangan yang demikian itu. Contohnya air produk Yahudi. Kemudian misalnya susu produk Yahudi atau sebagainya. Apa perlunya kita membeli mereka? Biarpun pada zatnya adalah halal kalau seandainya kita diberi, maka kita boleh memakannya. Karena apa? Menghormati orang yang memberi. Sebab mungkin orang yang memberi adalah tidak mengerti. Tapi yang sudah mengerti ini adalah produk Yahudi misalnya. Yang tidak tahu Allah mengampuni semuanya. Akan tapi bagi siapapun yang tahu bahwasanya produk ini milik orang yang musuh kita. Ada hubungannya dengan Israel misalnya. Ada hubungannya dengan Denmark waktu itu yang membuat kalkulator Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib memutus ini semuanya. Karena apa? Agar tahu. Ini protes. Kalau kita masih membeli, menolong mereka. Karena segala keuntungan nanti untuk digunakan menyerang kita. Artinya kita sama membela mereka. Ternyata urusan sedekah pun tidak harus kita keluar duit. Memilih dagangan. Sungguh kalau kita membeli dagangan tetangga kita punya pahala double. Bukan pahala kaum muslimin. Dagangan tetangga kita yang muslim, kita dapat pahala dua. Pahala tetangga, pahala seorang muslim. Kita membeli tetangga kita. Maka perlu kita memperhatikan demikian. Sehingga kita ini termasuk rumus kunci besar untuk membangkitkan ekonomi Islam ini adalah bagaimana kita adalah lebih memihak kepada produk saudara-saudara kita. Dan ini dilakukan oleh orang di luar Islam sana. Orang Yahudi juga demikian. Baik, jadi dari kita hendaknya lebih mencukai produk saudara-saudari kita. Bahkan mungkin kualitasnya lebih sedikit turun. Akan tapi saudara kita, masalah kesehatan Allah yang kasih. Mungkin ini akan tetapi produk ini biayanya mungkin lebih mahal. Apalagi harganya pun juga kurang lebih. Apalagi harganya lebih murah. Biasa kesombongan. Maka dari itu,
Kita perlu banyak menimba informasi seperti apa sebaiknya. Sudahlah, pokoknya kalau sudah ada diindikasi misalnya, sebuah produk diindikasi, ini produknya orang musuh Allah. Maka hendaknya kita menghindar. Ini produk dari orang yang memang selama ini adalah membuat kejahatan kepada umat Islam. Maka kita sebisa mungkin harus menghindar. Sebisa mungkin. Kalau tiba-tiba di rumah kita sudah kemasukan, dikirim sama orang, cerita, bukan kita yang membeli. Kalau membeli pantang. Tapi kalau dibelikan orang mungkin, karena mungkin yang membelikan adalah orang yang tidak mengenal itu semuanya. Inilah gambaran yang ada di lingkungan kita ini. Maka ini saya ingin sesuatu yang lebih besar dari itu. Bagaimana saudara kita ini yang ada di kiri kanan kita itu hidup dengan kita. Dengan usaha-usaha kecil dan lainnya. Kaum muslimin yang ingin bangkit dengan usahanya. Maka kita perlu mendukung dengan membeli produknya agar terus perputarannya. Kadang-kadang Masya Allah sama-sama. Kita masih cenderung kepada orang kafir. Memang di sana ada, mohon maaf, ini ada kesalahan di kita juga. Apa itu? Tidak ada kejujuran, kurang jujur di antara kaum muslimin itu. Ini juga problem juga. Sampai suatu ketika ada seorang pengusaha tahu sama tempe itu. Dia lebih senang menggunakan tahu dan tempe produknya orang kafir. Kenapa ada pakai kedelai lokal, Bang? Tidak enak. Sebetulnya kedelai lokal adalah enak. Cuman saya kalau pakai kedelai lokal tuh mesin saya yang rusak. Kenapa? Satu karung itu plus pasir. Dia ngomong dia, langsung mesinnya tuh gini. Tapi kalau saya beli kedelai Amerika, kedelai apa itu, maka bersih dan sebagainya. Nah ini kan moral kita yang nggak. Maka tapi di saat normal, tidak boleh kita mengambil yang di luar Islam. Karena apa? Demi menolong saudara kita. Dulu pernah kita mendengar bahasanya, aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Ini kan sebetulnya adalah apa istilahnya, untuk kita memihak kepada milik kita sendiri, untuk membangun ekonomi kita. Dalam Islam pun hendaknya berlaku yang demikian itu. Lalu bagaimana dengan saudara kita, tetangga kita? Kalau dia fakir, kita tetap masih kasih makan loh ya, orang kafir. Cuman dalam ini urusan bisnis berkenaan dengan sesuatu yang misalnya diproduksi oleh orang yang memusuhi kita. Ini beda. Baik, mungkin ini adalah gambaran-gambaran tentang usaha-usaha kita dengan orang di luar Islam. Dan perlahan memang ada kadang kebobolan di rumah kita, toko-toko kita hendaknya. Yuk, sekarang kita harus membuat satu komunitas lah. Bagaimana kalau kita membuat supermarket lengkap produk kaum muslimin, dari sabunnya kaum muslimin, ini semuanya kita perlu membuat. Dan kita harus mendata itu semuanya. Minuman-minuman kaum muslimin semuanya buat Allah indah, sehingga kaum muslimin bangkit. Kalau seandainya umat Islam hatinya bangkit semacam ini, tidak ada yang susah. Akan tapi kadang hati kemunafikan, hati kekotoran, hati yang belum punya kecemburuan kepada Islam. Akankah kita akan membeli air miliknya orang yang memusuhi kita, sementara air tetangga kita tidak pernah kita beli? Coba, ini masalah keimanan. Apa makna dakwah ini kalau bukan seperti ini? Apa makna dekat kepada Allah kalau bukan dekat dengan umat Islam? Tanpa harus memusuhi orang kafir yang tidak memusuhi kita. Enggak, kita tidak memusuhi, akan tapi memihak kepada saudara kita demi menolong mereka. Mungkin karena kita tidak bisa memberikan sedekah infak kepada mereka, maka kita beli produknya. Dia pun lebih mahal sedikit jadi pahala. Ini perlu ada kesadaran yang demikian ini. Ini iman, urusannya dengan iman. Maka banyaklah Anda bertanya tentang produk yang Anda beli selama ini. Anda ke minimarket, supermarket, siapa itu? Ya. Kenapa harus kita tinggalkan toko tetangga kita itu? Hanya ke supermarket. Kalau masalah urusan bersih dan tidak bersih, tinggal kita benahi saja. Nah, ini adalah perlu kesadaran. Jadi pembahasan kita saat ini adalah bukan penekanannya kepada halal haram. Sebab ini rata-rata juga produk yang halal dijual mereka. Tapi urusannya adalah keinsafan kita untuk memihak kepada kaum muslimin. Sebenarnya itu yang perlu kami angkat. Kepemihakan kita kepada orang yang ahli sujud. Itu yang akan menghantarkan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah tidak akan menolong Anda jika Anda tidak menolong kaum muslimin. Kalau Anda menolong kaum muslimin, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong umat Islam, maka Allah pun akan menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, sudah sangat jelas sekali ya tentang jual beli dengan orang kafir. Dan bagi sahabat, insya Allah di segmen berikutnya atau segmen yang kedua kita sudah membuka sesi tanya jawab. Silakan bisa memaksimalkan via telepon 02318308929 ataupun silakan bisa menyampaikan pertanyaannya via SMS dan WhatsApp ya di 081321461079 ataupun bisa menggunakan Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Kami tunggu pertanyaan sahabat di segmen berikutnya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap di Al-Bahjah TV dan Radioku Inspirasi Spirit Hati.
Alhamdulillahirabbil alamin, kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi media Buya Yahya di gadget Anda. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang masih setia dalam program acara Ekonomi Syariah. Dan di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan ya pembahasan tentang jual beli dengan orang kafir bersama
guru kita Buya Yahya. Dan di segmen yang kedua ini merupakan segmen atau sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaannya via telepon 0231-830-8929 ataupun silakan menyampaikan pertanyaannya lewat SMS dan WhatsApp ya di 081-321-461-079 ataupun bisa ke Facebook www.facebook.com/buyayahya.or.albahja. Baik, kita buka kesempatan pertama bagi Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan via telepon. Baik, sebelum ke telepon, kita akan beralih terlebih dahulu ke sahabat kita yang menyampaikan pertanyaannya via sosial media ya. Ada sahabat kita Muhammad Abduh di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meninggalkan kerjasama di antara kaum muslimin, yakni dengan tidak ridho dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin, tetapi suka membeli barang dari toko-toko orang kafir yang notabene-nya memang produk mereka ini kebanyakan berkualitas tinggi, Bu ya. Apakah hal seperti itu sebagai suatu yang halal atau yang haram? Baik. Kalau memang di dalam hati itu adalah biasa saja, artinya bukan ada kebencian kepada kaum muslimin, bahkan mungkin tidak mengerti, tidak ada kesadaran, hanya karena dia memilih produk yang baik saja, maka orang yang semacam ini diampuni oleh Allah. Tapi sudah sadar bahwasanya, sudah sadar tentang namanya makna keimanan ukhuwah, akan muncul makna ini sesuai dengan derajat imannya. Kalau sadar keimanan, ini kan tingkat keimanan, menolong saudaranya. Mungkin dalam bahasa sederhananya, saya tidak akan mampu, Pak, saya tidak bisa membayar, membantunya dan memberi uang, akan tapi cukup aku beli produknya. Akan tapi ketahuilah, meninggalkan orang Islam, kemudian pindah kepada orang kafir, asalkan tadi catatannya, bukan orang kafir yang memerangi kita, bukan orang kafir yang niatnya untuk jahat kepada kita. Ingat, jual belinya adalah sah kan? Dan halal, bukan ada masalah. Tapi kalau niatnya jelek kepada kaum muslimin, jadi jelek. Jadi kalau dia membeli wajar saja. Misalnya saya membeli kepada seorang kafir Nasrani tetangga saya, karena produknya itu kualitasnya bagus. Akan tapi ingat, harus kita, kalau memang betul begitu, ada kualitas dan kita ingin menginginkan kualitas, dan dia adalah orang yang tidak memerangi kita, ya sah dan boleh. Kalau ada kualitas yang serupa, ini muskilah di dalam iman kita. Kualitas yang serupa, ada umat Islam punya kualitas yang serupa, turun sedikit, kualitas serupa atau bahkan lebih bagus. Kalau kita masih memihak yang demikian, dikhawatirkan iman kita yang tidak ada. Nah, semacam itu. Jadi dasarnya adalah tetap boleh, asalkan orang itu bukan orang memerangi kita, musuh kita. Dan produknya adalah bukan produk yang susunannya tiga tadi. Kalau kita membeli kualitas yang lebih hebat, miliknya orang Nasrani atau orang Yahudi, orang di luar Islam, tapi untuk memerangi mereka, untuk melawan mereka, boleh. Ini kaidahnya. Jadi barangnya apa dulu? Kalau untuk bersaing dengan mereka masih boleh. Tapi kalau urusan yang kita juga punya, biasanya ini kayak dalam urusan makanan dan sebagainya, maka kalau dia tidak memerangi kita, kalau dia memerangi kita, jelas tidak boleh yang ini. Kalau dia tidak memerangi kita, kita boleh sah-sah membeli pada mereka susu dan sebagainya. Cuman inilah yang ditanya, keimanan kita. Kenapa tidak beli pada saudaramu saja? Mana keimanan? Mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Mana iman? Memihak kepada saudara yang seagama. Permasalahan kesadaran ini, ilmu enggak cukup dengan banyak ilmu di otak. Mungkin dia bisa menghafal Quran, mungkin dia bisa menghafal fikih dan sebagainya. Tapi pernah enggak sadar makna ini? Sama-sama air 1 liternya 1.000, ini 1 liter 1.000. Yang jual orang kafir, orang Islam. Kenapa kita tidak milih orang Islam? Ini kan makna. Dan ini berlaku di agama lain juga. Agama Yahudi pun memberlakukan ini. Bahkan suatu ketika ada suatu kisah nyata, ada seorang pegawai di orang Yahudi suruh belanja. Dia kasih alamat, belanjalah kau di tempat ini. Tanya orang Islam ini belanja di tempatnya selain orang yang ditunjuk tadi, dengan harapan ini harga lebih murah dan lebih bagus kualitasnya. Setelah sampai, orang Yahudi itu marah. Aku tidak menginginkan seperti itu, tapi aku inginkan engkau tetap belanja di saudaraku. Mereka punya prinsip. Belanja di saudaraku ini penting bagi mereka. Kenapa kita tidak semacam ini? Perlu kita membuka keimanan. Mana kesadaran untuk membeli produk-produk kaum muslimin. Saya buat contoh saja, air saja. Air, kita lebih senang membeli air milik tetangga, milik saudara kita, bukan airnya orang-orang yang memerangi kita. Sekarang dalam tempo berapa bulan saja kira-kira, kalau mau hitung saja, berapa yang Anda sumbangkan? Mulai dipakai Maulid Nabi di Al-Bahjah yang ratusan karton itu, kita sudah tidak menggunakan produk kecuali produk yang saudara kita dan tetangga kita.
kita akan membantu saudara kita. Nah, ini makna yang harus dihadirkan. Mungkin kita tidak bisa memberi bantuan orang Palestina dengan bantuan uang, akan tapi yuk kita cemburu di saat kita beli produk. Ini harus, makna ini ada. Produk-produk yang sederhana, yang ringan, makanan, minuman, dan seterusnya. Jangan dipaksain lidah kita dengan sesuatu yang diharam, yang digunakan untuk merangi kita hasilnya nanti. Dan mohon tidak usah membantah yang demikian ini. Karena apa? Ini masalah keimanan. Anda tanyakan hati kecil Anda. Nggak usah kok repot banget. Repot mana mau beli air tetangga kita kok repot? Wong juga ada di toko kok. Kalau Anda punya toko, tinggal ada pindah belanja saja. Kenapa? Apa yang bikin repot? Kalau iya, nanti bisa alat besar untuk membuat bangunan. Mungkin iya Anda repot kalau Anda pakai produk yang ecek-ecek lah bahasanya sederhana. Atau alat senjata untuk perperangan. Ini lain cerita. Tapi kalau urusan makan, minum, dan yang kita juga ada, kenapa kita masih mengatakan berat dan susah? Nah, yang menjadi masalah ada di hati kita itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu pertanyaan yang pertama ya dari sahabat kita di Cirebon. Kemudian merupakan pertanyaan yang kedua, kami kembali membacakan pertanyaan via sosmed ya. Ada Adi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana Buya hukumnya jika kita menyewakan rumah, lalu ada orang non-muslim yang berminat, tapi nantinya ia gunakan untuk buka usaha. Misal dipakai untuk toko. Bolehkah kita sewakan untuk mereka? Kaidahnya sama, tidak berbeda dengan yang lainnya. Jika pilihannya tidak ada, maka Anda boleh menyewakan kepada orang kafir asalkan digunakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan orang Islam. Jika tidak ada pilihan. Tapi kalau ada orang Islam yang juga menawar, maka hendaknya Anda pilih orang Islam. Tapi kaidahnya kan boleh tadi. Iya. Kalau memang dia menyewa, syaratnya apa? Digunakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kita. Contohnya dibuat gede itu buat minuman keras. Ya tidak boleh dong. Atau membuat baju yang bermusuhan dengan syariat Islam, baju buka aurat dan sebagainya. Yeah. Kalau urusan ini jangankan kepada orang kafir, orang Islam pun tidak boleh kita menyewakan. Yeah. Anda orang, saya punya fashion, saya punya jualan baju, tapi bajunya buka aurat semuanya. Anda nyewakan pun haram di situ. Apalagi pada orang kafir. Jadi produk yang bakal dijual pun Anda harus tahu. Setelah Anda tahu dan ternyata produknya bagus untuk tidak bertentangan dengan Islam, tidak diperkenankan asalkan dia bukan orang kafir yang memusuhi kita, bukan kafir harbi. Ini adalah kaidah yang indah dalam Islam. Kalau harbi memang dari asalnya dia memerangi kita, ya nggak boleh dong, haram hukumnya. Baik, sudah jelas sekali ya sahabat kita Adi di Bandung. Kali ini kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bagi sahabat yang ingin bertanya via telepon, silakan di 0231-830-8929. Dari Beni di Makassar yang bergabung via sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita punya usaha yang melayani orang banyak dari semua kalangan, misalnya saja percetakan spanduk, Bu ya. Nah, biasanya kan tidak hanya umat muslim yang punya acara, akan tetapi kadangkala orang Kristen juga punya acara, misalnya perjamuan dan lain-lain. Dan kalau mereka bikin spanduk di tempat kita, itu hukumnya apa? Dan apa yang harus kita lakukan, Bu ya? Baik. Kita tidak bicara dengan di luar Islam dulu, di dalam Islam saja. Kalau Anda mencetak sesuatu yang bertentangan dengan Islam, itu haram biarpun dengan orang Islam. Misalnya apa? Mencetak sesuatu yang ada gambar-gambar atau yang menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Biarpun orang Islam memesan hal tetap haram. Hakikatnya tujuan apa? Tapi kalau Anda membantu misalnya untuk tulisan-tulisan yang di kaum Nasrani, tulisan yang untuk di kalangan mereka sendiri, undangan pernikahan untuk mereka sendiri, atau spanduk, misalnya spanduk yang akan dibuat di gedung mereka sendiri, misalnya apa, acara apa. Nah, kita menolong mereka bukan menolong kecuali kita menolong untuk sujud mereka, untuk ibadah mereka, untuk urusan kemanusiaan, kemasyarakatan. Asalkan yang kita tolong itu bukan punya makna syiar untuk memerangi Islam. Misalnya ada orang pengen spanduk ulang tahun, ya dibuatin, ya kan? Yeah. Atau selamat misalnya akan dibangun di sini pembangunan rumah, dia pengen membuat perumahan, ya kan? Kita ikut bantu promosikan, asalkan dia sama kasusnya membantu menjualkan miliknya orang Kristen, orang luar Islam, asalkan memang untuk memerangi kita. Dan lagi-lagi kalau ada pilihan kepada yang lain, hanya kita pilih yang Islam. Tapi itu sama kasusnya. Tapi kalau jelas ini bertentangan dengan Islam, biarpun yang jual orang Islam tetap tidak boleh. Ini kaidahnya. Sebab pada dasarnya boleh urusan dengan orang Islam. Apakah menyewakan, mencetak, apapun. Tapi kalau sudah bertentangan dengan Islam, maka tidak diperkenankan. Itu saja kaidahnya. Ya. Baik,
Berikutnya masih ada waktu 5 menit lagi ya di segmen yang kedua ini. Silakan sahabat di 0231 830 8929 untuk via teleponnya. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di line kita. Ada Ineke di Bali. Buya, saya menikah dengan warga negara asing, Buya. Dalam usaha dagang kami, salah satunya kami menjual daging babi, tapi cuma untuk dijual ke non-muslim. Awalnya saya keberatan. Jujur sampai sekarang juga keberatan. Tapi disitulah penghasilan yang lebih, Buya. Apakah saya berdosa? Saya melakukan karena ingin bantu suami saya. Insya Allah sebisa mungkin saya menjaga ibadah saya, tapi saya merasa ada yang mengganjal di hati saya karena najis. Suaminya muslim? Suaminya di sini tidak disebutkan, Buya. Hanya warga negara asing. Mungkin beliau adalah juga seorang muslim juga. Kalau soalnya seorang muslim akan mungkin perlahan Anda menariknya. Iya. Karena mungkin selama ini dia berjaya dengan cara semacam usahanya. itu, lalu Anda potong, mungkin akan berat baginya untuk beragama. Tapi Anda harus punya target. Itu tidak diperkenankan. Jual beli babi adalah haram bagi seorang muslim. Jual beli babi adalah diharamkan bagi seorang muslim. Pembelinya siapapun. Nah, akan tapi hendaknya berusaha untuk mengambil usaha yang lainnya. Yakinlah bahwasanya rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena suami adalah mungkin seorang mualaf atau bagaimana kita tidak mengerti, belum kuat, perlahan untuk menghijrahkannya. Tidak spontan langsung kita pangkas begitu saja, tidak, akan tapi perlahan demi perlahan. Tapi tetap hal yang demikian tidak diperkenankan. Biarpun menjualnya kepada orang di luar Islam. Tadi kan sudah kaidahnya. Zatnya yang kita perjualbelikan adalah sesuatu yang halal untuk kita kaum muslimin. Kalau tidak halal tidak diperkenankan. Baik. Zatnya kalau haram ya, jelas tidak boleh. Baik, berikutnya kita kembali membacakan dari Kendal, Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah diperbolehkan kita orang muslim mempekerjakan orang kafir di perusahaan atau di lembaga kita? Apakah ada dalilnya, Bu? Baik, banyak. Dalam Sayyidina Rasulullah SAW pernah menyewa orang untuk menjadi penulis, ya, seorang apa namanya? Seorang Yahudi atau Nasrani, ya, bisa tinggal tapi dia syaratnya harus mengerjakan pekerjaan Nabi SAW, penterjemah diantaranya. Boleh kita mengerjakan orang kafir, ada hujahnya pada zaman Nabi pun, Nabi melakukannya. Dan sahabat Nabi pun melakukan. Bahkan Nabi juga mengambil seorang dalal, memberi petunjuk, digaji untuk memberikan petunjuk waktu Nabi akan hijrah, misalkan. Jadi tidak ada masalah kita memperkerjakan orang di luar Islam di perusahaan kita. Dengan catatan sama, dia bukan orang yang mengganggu dan merusak kita. Wajar saja pekerja. Dan itu wajar. Pada zaman Nabi pun ada yang demikian itu. Orang Yahudi kerja dengan Nabi, begitu sebaliknya. Kita bekerja dengan orang Yahudi pun ikan dilarang. Asalkan ya itu tadi, bukan Yahudi yang memerangi kita dan memusuhi kita. Baik, Allah alam bisawab. Ya, baik. Sahabat kita Sigit di Kendal ya, sudah jelas sekali, jadi diperbolehkan. Sahabatku semuanya, kali ini kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Juwita yang ada di Lombok. Mohon maaf sebelumnya atas pertanyaan saya. Begini, Bu ya, kenapa orang non-muslim dan orang yang lalai dalam sholatnya ini kebanyakan mendapatkan harta yang berlimpah? Kenapa yang minta kekayaan kepada Allah tidak langsung didapat? Sedangkan mereka non-muslim yang minta kekayaan kepada suatu tempat atau kepada patung atau kepada pesugihan bisa cepat didapat, Bu ya. Kalau kita mandang sesuatu itu jangan mandang sepotong-potong. Ada orang nyembah berhala nyungsep hidupnya sampai hari ini juga banyak. Ribuan orang fakir dari orang-orang yang tidak sujud juga ada. Wahai saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu oleh cara pandangnya setan. Seolah kita melihat orang, mohon maaf, orang Cina, orang kafir, ini kok pada kaya-kaya padahal dia tidak sholat. Anda tahu, tidak usah jauh-jauh ke mana? Tidak usah jauh-jauh ke negeri Cina sana. Di Cina sana banyak orang fakir dari orang yang ini. Jangan mengatakan orang Cina yang beragama Islam juga bagus. Kita tidak bicarakan Cina yang Muslim. Cina Muslim sama dengan kita, saudara kita. Enggak beda antara Jawa, Arab dan sebagainya. Muslim. Kita bicara tentang orang kafir yang berjaya kaya di sini. Anda pergi ke daerah Pontianak sana misalnya. Itu banyak yang tukang angkot, tukang angkat-angkat kuli dari orang non-muslim banyak. Jadi cara pandang kita jangan pandang sepotong-sepotong begitu. Kalau kita pergi ke negeri-negeri besar sana seperti Emirat dan sebagainya juga banyak orang Islam yang punya kekayaan kelas dunia. Bahkan yang di orang-orang Hadramut yang ulat itu yang menguasai dunia seperti pengusaha-pengusaha besar yang ada di Saudi ini juga orang Islam ada. Bahkan mereka juga berhasil waktu usaha di Amerika. Jadi cara pandangnya tidak semacam itu. Jadi kaya melarat itu tidak ada hubungannya dengan keimanan, tidak. Kaya melarat adalah jatah. Biarpun orang beriman ada yang melarat. Bahkan orang kafir yang melarat juga ada. Cuman kadang-kadang seperti itu. Ini orang rajin sholat, melarat terus. Tapi tidak pernah sholat kok dia kaya. Di sana banyak orang nggak sholat juga melarat. Ada atau tidak? Coba jujur Anda di kiri kanan Anda.
Sudah nggak sholat, nyungsep hidupnya. Ada atau tidak? Ada. Karena ini bukan urusan itu. Jadi kaya melarat jatah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya dengan keimanan. Orang kaya beriman juga ada, orang pelarat beriman juga ada. Itulah pandangnya wahai saudari yang semoga dimuliakan Allah. Kadang-kadang memang setan membuai begitu. Maksudnya apa? Agar kamu tidak sholat seperti dia loh. Ini aja tidak sholat kaya raya kok. Sudahlah jangan sholat. Ngapain sholat? Digambarkan di mata kita orang yang tidak sholat yang kaya. Yang kaya. Orangnya tidak sholat yang kaya. Orang kafir yang kaya. Coba di sana, orang kafir yang nyungsep juga banyak. Orang tidak sholat nyungsep juga banyak. Nah, ini sebab itu adalah jatah. Dan kalau kita pikir di dunia antara orang kaya dengan orang melarat, tetap lebih banyak orang melarat. Sama kasusnya. Dan orang melarat lebih banyak dari orang kaya. Ini. Berarti masalah kaya melarat ini jatah. Bukan berarti gara-gara tidak sholat lalu dia kaya, nggak ada hubungannya itu. Nyembah patung dan sebagainya lalu dia kaya. Oh enggak. Karena Anda mungkin di Bali. Anda berkata, ini yang kaya kok orang-orang Bali, orang Buddha, Hindu. Saya orang Muslim kok melarat. Anda masuk ke Jawa, banyak orang Muslim yang kaya. Ada. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak ya. Dan kami juga kembali mengundang semua sahabat dan pemirsa yang ada di rumah. Silakan di segmen berikutnya kita masih membuka sesi tanya jawab via telepon, SMS, dan Facebook. Tetaplah di Al-Bahjah TV dan Radioku Inspirasi Spirit Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi media Buya Yahya di gadget Anda. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah SAW adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu tentang jual beli dengan orang kafir ya. Dan kita masih dalam program atau dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaannya via telepon 02318308929 ataupun silakan sampaikan pertanyaannya via SMS dan WhatsApp ya 081-321-461079 ataupun lewat Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kali ini kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kita ya. Ada sahabat kita di Tangerang, Ahmad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya mau bertanya, katanya atasan saya ini seorang keturunan Cina. Waktu Imlek kemarin dia berkunjung ke kantor di mana saya bekerja dan memberi angpau pada semua karyawannya. Ini bagaimana hukumnya uang itu, Bu ya? Dalam hati saya ingin menolak karena takut haram, tapi di sisi lain kami juga sedang membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangga. Ini kembali kepada masalah hadiah yang diberikan oleh orang di luar Islam kepada kita. Nabi menerima hadiah. Hadiah yang diberikan oleh seorang karena itu menganggap itu kebaikan. Jadi orang agama lain juga menyuruh kepada kebaikan. Ada yang menyuruh kepada kebaikan. Masalah akidah sesat. Akidah keluar dari iman. Akan tapi ada. Karena mungkin juga, karena termasuk agama Yahudi Nasrani juga ada sisa-sisa kebaikan. Agama Yahudi yang asli, Nasrani yang asli, termasuk agama yang lain. Akan tapi, ya, maka kebaikan yang mereka lakukan, asalkan tidak diberikan dengan bentuk penampakan syiar mereka, maka kita boleh menerimanya. Orang Nasrani beri kepada kita, kita terima. Tapi kalau dengan syiar, kaum muslimin dikumpulkan 1000 kaum muslimin, ada santunan dari seorang kafir, atau Nasrani, santunan kepada fakir, nggak boleh, itu syiar mereka diangkat. Ya, kalau memberi wajar, datang kepada Anda sebagai karyawan, dia memberikan penghargaan kepada Anda terima dan itu halal. Asalkan waktu penyampaiannya tidak dengan merendahkan Anda. Bukan menampakkan syiar mereka dan merendahkan Anda. Ada seorang muslim. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun di waktu Imlek itu. Ya benar kan? Yang tidak boleh kita membantu mereka. Urusan mereka. Dan kalau mereka memberikan kebaikan ya wajar. Misalnya apapun. Kita tidak boleh ikut merayakan bersama mereka. Tapi di saat mereka berbuat baik, kita bisa terima. Tidak ada masalah. Karena apa? Mereka disuruh untuk berbuat baik menurut keyakinan mereka. Nah, baik, ini saja insya Allah. Baik, sudah sangat jelas sekali ya, Ahmad Ali di Tangerang. Kemudian kita kembali membacakan sahabat kita dari Jakarta, Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang perayaan Natal biasanya banyak pusat pembelanjaan yang menawarkan diskon dan promo produk dalam rangka merayakan Natal. Nah, produk yang dijual sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan Natal, tetapi karena momen Natal tersebut, maka harga menjadi lebih murah. Pertanyaannya, Bu ya, bagaimana hukum secara syar'i
Apabila kita ikut membeli produk-produk promo Natal tersebut, apakah itu mempengaruhi akidah kita sebagai muslim yang seharusnya barok dengan kaum non-muslim dan perayaan mereka? Ini kembali kepada siapa yang jual produk ini. Ya, siapa yang menjual produk ini? Kembali kepada pembahasan pertama. Jika yang menjual adalah seorang muslim yang tidak bermusuhan kepada kita, dan dia punya keyakinan, dia punya akidah, kita boleh membeli kepada mereka. Akidahnya keluar Islam, di luar Islam. Maka kita dari awal sudah, asalkan bukan untuk memerangi kita, dan produknya adalah sesuatu yang halal untuk kita. Kemudian juga bukan sesuatu yang misalnya dia bukan memerangi kita, bukan mushaf, bukan Al-Quran yang kita beli, bukan kita tidak menjual mushaf ke mereka seperti tadi kita sebutkan 5 hal tadi. Maka kita membelinya pada dasarnya adalah boleh. Orang Kristen sekalipun kita boleh. Tapi produk yang digunakan, produknya orang yang memerangi kita, nggak boleh. Produk Israel yang ada hubungan dengan Israel. Maka jual beli kita dengan orang itu, ya, orang Kristen, tiba-tiba di hari Natal mereka ingin mendiskon itu semuanya. Ya wajar, halal. Kita beli, bahkan kalau kau diberi saja boleh, apalagi di diskon. Akan tapi yang tidak boleh hanya mengangkat syiar mereka, itu saja. Kita beli wajar. Misalnya pas kebetulan pesawat pada di diskon, kereta api di diskon pas hari apa itu. Ya kita nggak bisa, tidak harus beli dong, ya kan? Sementara kita membutuhkan pesawat. Ya halal-halal saja, dan sah-sah saja. Yang tidak diperkenankan adalah membantu sesuatu yang ada urusan dengan ibadah mereka. Tapi kalau membantu untuk kehidupan mereka, wajib kita. Kalau mereka lapar, wajib kita kasih makan, sakit, tidak wajib kita kasih obat. Allah a'lam bishawab. Baik, dan kami juga kembali mengundang ya, semua sahabat silakan bisa memaksimalkan via telepon 023183089929 ataupun di SMS 081321461079 ataupun Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Kita di segmen kali ini ada waktu 10 menit lagi ya, kesempatan untuk bertanya kepada guru kita. Berikutnya kita kembali membacakan sahabat kita yang sudah bergabung, Ibu Jejen di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya punya pertanyaan penting menurut saya. Apa hukum menerima sumbangan dari yayasan orang kafir untuk keperluan darurat seperti biaya pengobatan rumah sakit, sedangkan orang tersebut sudah berusaha untuk meminjam uang pada orang muslim, tapi belum ada yang memberi pinjaman padahal keperluannya sangat mendesak. Ingat, kembali kepada yang semula. Pemberian dari orang di luar Islam adalah diperkenankan. Asalkan waktu memberikannya bukan untuk menampakkan syiar mereka. Tapi kalau yayasan sosialnya harus pasang spanduk di komunitas kaum muslimin mengangkat syiar mereka, ini bermasalah. Anda boleh menerima hadiah dari orang. Seimbang, kita pun berhak, kita pun wajib membantu mereka kalau sakit kok. Kalau mereka membantu kita, ya wajar. Cuman mengangkat syiar mereka, takut menipu umat Islam sehingga kagum kepada mereka. Ini. Jadi boleh-boleh saja menerima. Mereka memberi kok. Tapi ingat, tidak mengangkat syiar mereka. Allah a'lam bishawab. Baik. Berikutnya kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Via sosial media. Ada Sonia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lingkungan pasar, sesama kami para pedagang sudah terbiasa bergaul dengan orang-orang Cina yang bukan muslim. Kami sudah akrab dengan mereka walaupun mereka orang bukan muslim. Mereka kadang mengucapkan salam Assalamualaikum kepada kita orang-orang Islam. Bagaimana jawaban kita, Bu ya? Baik, sudah pernah kita bahas masalah waalaikum dijawab. Waalaikum. Bahkan sebagian mengatakan waalaikumsalam pun diniatkan waalaikumsalam, maksudnya semoga keselamatan. Di sini maknanya semoga Allah memberikan hidayah. Sampai pada zaman ada jadi masalah waalaikumsalam. Yang adapun cara memulainya, kita tidak usah pakai assalamualaikum, bisa pakai pagi. Baik Bapak, pagi itu pagi apa sih kan begitu ya? Kita bisa mengucapnya demikian. Tapi hendaknya kita tidak memulai dengan salam-salam semacam itu. Akan tapi sapaan harus indah. Memang ada yang ketat menjawab salam adalah haram dan sebagainya, salamnya orang kafir, karena mereka tidak berhak mendapatkan doa keselamatan, tapi mendapatkan berhak doa hidayah. Jadi kita maksudnya kita waalaikum, assalamualaikum waalaikum, maksudnya semoga diberikan kepadamu, di dalam hati kita panjatkan hidayah. Itu saja, wajar, nggak ada masalah ya. Boleh saja, tapi itu. Bahkan sebagian mengatakan boleh menjawab waalaikumsalam, tapi salam sini maknanya adalah kita maksudkan adalah untuk mendapatkan hidayah. Tapi kebanyakan mengatakan cukup waalaikum. Cukup waalaikum. Assalamualaikum waalaikum. Selesai. Waalaikum apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Allah a'lam bishawab. Baik,
Sungguh sangat indah ya di dalam Dan Islam. Anda harus indah. Anda bergaul dengan orang Islam harus Harus indah. indah, lebih lembut. Lebih Subhanallah. baik. Iya. Baik, kita juga kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via sosial media ya. Ada Khairi di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala wabarakatuh. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bolehkah transplantasi jantung dari jantung orang non muslim? Transplantasi jantung ini adalah proses mengganti jantung yang sudah tidak bekerja secara optimal dengan jantung yang lebih baik dari orang yang baru meninggal. Baik. Timbul pertanyaan, Bu ya. Katanya orang kafir yang tidak jelas halal haramnya hartanya, jangan-jangan jantungnya tumbuh dengan harta yang haram. Harta yang haram nantinya menjadi darah daging tubuh si pasien muslim tersebut. Baik, ketahuilah jantungmu jantung dia adalah sama. Iya. Tanganmu dengan tangan dia adalah Sama. sama. Yang menjadikan perbedaan adalah keimanan di dalam hati. Kalau ternyata matanya orang kafir bisa dipakai seorang muslim, halal, tidak ada masalah. Donor dan sebagainya, transplantasi atau termasuk pencakoan, kita boleh mengambil dari orang di luar Islam untuk pencakoan hati dan sebagainya. Dan tidak akan mempengaruhi tentang proses ibadah dan sebagainya. Oh, gara-gara tangannya orang kafir, sambungan tangannya orang kafir, jantungnya orang kafir, lalu saya malas ibadah. Enggak ada hubungan dengan itu. Enggak ada. Jadi boleh demi keselamatan seorang muslim. Boleh. Demi keselamatan kita bisa menggunakan dengan cara yang benar. Bukan dengan cara membunuh mereka ya. Dengan wajar, dengan sukarela atau orang meninggal dunia bisa kita ambil, maka kita gunakan. Biarpun miliknya orang kafir, kita perkenankan dan tidak merubah. Tidak merubah, tetap. Karena ini adalah darurat, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan tidak harus mengambil, wah saya harus memilah antara milik orang Islam, tidak sama. Kalau urusan jasad ini adalah sama. Dan bukan milikmu, dan bukan milik dia. Akan tapi yang boleh dijaga adalah keselamatan nyawa seseorang. Kalau ada orang mati, semua anggota tubuhnya bisa untuk menyelamatkannya hidup, boleh. Siapa saja. Bahkan dibalik. Bukan saja orang Islam. Orang kita bisa menolong orang kafir yang bakal mati. Asalkan bukan kafir yang memerangi kita. Selesai. Allah alam bisawab. Ya, baik. Sahabat kita Khairi di Subang ya, sudah sangat jelas sekali jawaban dari guru kita Buya Yahya. Dan di segmen berikutnya kita juga kembali membuka sesi tanya jawab ya. Silakan maksimalkan via telepon 0231830899, SMS dan WhatsApp 081321461079. Bisa juga memaksimalkan Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Insyaallah program Ekonomi Syariah akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap di Al-Bahjah TV dan Radioku Inspirasi Spirit Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download
Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi media Buya Yahya di gadget Anda. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak ya bagi sahabat yang masih setia bersama program Ekonomi Syariah. Dan di segmen kali ini kita juga masih membuka sesi tanya jawab. Silakan via telepon 0231-830-8929 untuk SMS dan WhatsApp, 081321461079, ataupun bisa memaksimalkan Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Kali ini kita langsung saja menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sekali lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, mohon maaf ya, nampaknya ada sedikit gangguan sinyal. Halo, assalamualaikum. Nanti bisa dicoba kali, silakan di 0231-830-8929. Sebelum kita ke telepon, kali ini kita membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya via SMS di 085224 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Buya, saya seorang tukang servis. Mohon penjelasannya, bagaimana kalau barang-barang servisan yang sudah lama tidak diambil-ambil, bahkan sudah tahunan, Buya? Kita jual, di situ ada sebagian uang atau modal kita atau spare part. Bagaimana hukumnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selagi bukan barang Anda tidak boleh menjualnya. Ini pada dasarnya semacam itu. Ya. Akan tapi kalau ada tanda terlalu lama dan sebagainya, sementara uang Anda ada di situ, ya kan? Dan mungkin barang ini bakal rusak. Bahkan rusak malah tidak ada harganya. Maka Anda boleh menjualnya, tapi Anda catat.
Anda ambil hak Anda. Sisanya adalah boleh Anda gunakan. Tapi ingat, kalau yang punya tiba-tiba datang, Anda wajib memberikan bagiannya dia. Itu saja. Sederhana. Jadi Anda boleh menjualnya karena hak Anda ada di situ. Dan barang itu Anda biarkan berlama-lama, takut tambah rusak. Karena bersama berjalannya waktu, sesuatu akan tambah rusak. Dan harganya tambah turun. Maka Anda boleh menjualnya, tapi harus Anda jujur dengan Allah. Anda ambil hak Anda sendiri, sisanya Anda simpan, bahasanya ini ada haknya saudara saya. Kalau dihubungi bisa, kalau tidak bisa, Anda tidak dosa. Kalau tiba-tiba hilang, orangnya nggak ketemu dan balik, hilang. Karena apa? Sudah terlalu lama. Karena dia menitipkan di Anda. Tapi kalau baru sehari langsung Anda jual, alasannya nggak datang, ya tidak. Sesuai dengan perjanjian, dia akan datang, ditunggu lagi, berikutnya. Kalau terakhir lama sekali dan Anda butuh, Anda punya hak di situ. Anda jual, ambil haknya Anda, selebihnya adalah Anda simpan. Dan kalau Anda gunakan, tidak ada masalah, tapi dicatat. Kalau suatu ketika dia datang, Anda ganti. Selesai. Allah alam bisawab. Baik. Ganti nilainya. Tidak harus ganti barangnya yang dulu. Ganti nilainya. Karena sudah dijual. Ya. Baik, berikutnya kita kembali membacakan via sosial media ya. Ada Lili di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Buya yang saya hormati, katanya mau bertanya, saya seorang pedagang yang menjualkan barang dagangan dengan tujuan agar orang yang membeli dapat bergaya. Contohnya, model kacamata, pulpen, alat kantor, dan lain-lain. Tapi di samping itu, juga terkadang ada yang membutuhkan. Pertanyaan saya, apakah hukumnya apabila saya menjualkan dagangan saya dengan tujuan agar orang tersebut dapat bergaya? Syukron, Buya. Bergaya adalah zina. Yang tidak boleh adalah sombong. Suatu ketika ada. Apakah orang pakai baju bagus itu sombong? Ya Rasulullah, oh tidak. Allah tayyib. Allah jamal, yuhibbul jamal. Allah maha bagus, senang dengan yang bagus. Anda boleh pakai baju bagus, dandan bagus yang menarik buat Anda. Asalkan bukan syiarnya orang Yahudi. Bukan modelnya orang kafir. Jangan sampai Anda menjual sesuatu yang itu gayanya orang kafir. Nah, tapi kalau kacamata, barangkali kacamata pelindung dan sebagainya, itu hiasan dan sebagainya. Wajar, kafir muslim pakai itu semuanya. Tapi yang cantik, yang manis, yang wajar untuk kegantengan, kecantikan, wajar. Senang, bukan sesuatu yang dilarang. Yang menjadi sombong itulah yang nggak boleh. Pakai baju bagus, nggak ada masalah. Untuk gaya. Tapi gaya itu maknanya apa? Dandan yang bagus. Tapi kalau gaya maknanya sombong, sombong itu sendiri adalah haram, tidak diperkenankan. Itu saja boleh, Anda jual. Pulpen yang bagus, semuanya yang bagus, bukan sesuatu yang terlarang. Tapi yang diharamkan oleh Allah adalah bagaimana orang menjadi sombong. Al-kibru batarul haqqi. Diingatkan tidak bisa menerima kebenaran. Jadi orang sombong itu bukan orang yang membusungkan dada, bukan. Orang kalau diingatkan ternyata masih membantah. Banyak berhujjah, itu orang sombong. Tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan kepatuhannya. Dikasih tahu pasti membangkang. Allah alam, naudzubillah min dzalik, wallahu alam. Baik, itu sahabat kita di Kuningan ya, Lili. Kemudian berikutnya kita kembali membacakan via sosial media dari sahabat kita yang ada di Ponorogo, ada Kirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah baca artikel tentang kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan saya ialah, bagaimana jika orang tuanya itu adalah seorang yang kafir? Apakah kewajiban itu tetap ada? Bagaimana pula jika mereka menyuruh kita untuk keperluan ibadah mereka? Tetap dalam Al-Quran, wa'asyirum bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dalam keadaan baik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika. Kalau mereka berusaha untuk menjadikan kau syirik, tidak boleh kau patuh. Tapi selagi mereka tidak mengajak syirik, wajib kita berbuat baik dengan mereka. Memberi makan kepada mereka. Wajib, tetap wajib, biarpun orang kafir. Selesai. Jadi ini apa? Orang kafir, orang tua, misalnya ada orang tuanya masih kafir, anaknya Islam, masuk Islam, maka tetap berbuat baik. Bahkan harus akhlaknya lebih mulia lagi, lebih baik lagi. Baik, kali ini kita sapa kembali sahabat yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Baik, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Baja TV dan radioku. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan ya. Silakan bisa dicoba kembali di 0231830899. Kali ini kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada sahabat kita Didi di Indramayu yang sudah bergabung via sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Katanya saya pengen bertanya, bagaimana hukum jual beli uang kuno? Semisal pembelian uang kuno
P1 dihargai dikategorikan sebagai riba karena belakangan ini banyak mahar yang menggunakan angka satuan rupiah, semisal 14 rupiah untuk ya. Baik, membeli uang kuno yang masih ada nilainya diharamkan. Jika harganya beda, itu bab riba. Tapi uang kuno yang tidak ada nilainya bukan uang lagi. Barang antik. Kalau uang kuno masih ada nilainya, maka kalau 100 rupiah harus dibeli dengan 100 rupiah. Kalau beda namanya riba. Tapi uang kuno yang sudah tidak ada nilainya, tidak dipakai dalam transaksi, maka ini jadi barang antik. Kalau jadi barang antik, boleh saja membelinya. Karena yang dibeli bukan nilai. Misalnya Pak, mohon maaf, ada duit 100 rupiah dulu, ya kan? 100 rupiah, tapi masih laku sekarang. Hanya tidak tahu kalau ada orang butuh 100 rupiah. Dibeli 1000, riba. Tapi kalau ada duit zaman Belanda, duit lama, nggak berlaku kan transaksi kan? Dan nilainya sudah tidak berlaku lagi, tidak dikukuhkan oleh negara lagi. Maka ini namanya barang antik. Jadi beli barang antik adalah diperkenankan, suka-suka. Orang beli sandal potong saja harga 5 juta juga boleh kok. Nah, ini kan hanya orang suka saja membeli yang demikian itu. Ada sandal potong separuh, saya ingin beli 5 juta, silakan beli. Apalagi ini Pak. Asalkan justru yang masih bernilai dan berlaku tidak diperkenankan. Misalnya Pak, saya mencari duit ratusan, mungkin saya pengen jadi koleksi 100-an rupiah. Pokoknya saya pengen koleksi duit 100 rupiah buatan tahun 65. Yang punya duit 100 rupiah tolong berikan kepada saya ganti dengan 1000 rupiah. Sementara duit itu sebenarnya masih berlaku. Belum ditarik oleh bank. Ya kan? Belum ditarik. Maka itu haram kita membeli dengan harga lebih. Tapi kalau barang-barang memang sudah tidak digunakan dalam transaksi, maka itu menjadi seperti barang yang lainnya. Kalau emas-emas ini, maka tidak ada nilainya secara nilai mata uang, tapi nilainya adalah nilai barang itu sendiri, maka kita boleh membelinya dengan harga yang berbeda, karena bukan nilainya lagi sudah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa Al-Baja TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, tibalah waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari guru kita Buya Yahya dari materi yang sudah beliau sampaikan di pagi hari ini, yaitu tentang jual beli dengan orang kafir. Silakan Buya. La yuminukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebenarnya ini topiknya kami angkat untuk mengukuhkan makna kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Memihak kepada kaum muslimin tanpa harus zalim kepada orang kafir. Artinya ayo kita mulai perlahan demi perlahan memperhatikan toko-toko saudara kita, memperhatikan warung-warung saudara kita, memperhatikan produksi-produksi saudara kita. Siapa lagi yang membeli kalau bukan kita? Kalau kita sibuk membeli produksinya orang lain, lalu siapa membeli produksi saudara kita? Diniati untuk sambung silaturahmi, karena dia adalah seorang muslim, mungkin dia seorang tetangga kita, bahkan mungkin kerabat kita, bahkan mungkin pahalanya berlipat-lipat. Yang kedua adalah menghidupkan hati untuk peduli kepada kaum muslimin. Sekaligus waspada dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita itu orang yang tidak pernah sadar. Membeli minuman pun tidak sadar minuman siapa. Membeli makanan tidak sadar makanan siapa. Tidak sadar menunjukkan ketidakpekaan. Yang tidak peka tidak cerdas hatinya. Kita ingin cerdas hati. Tidak akan membeli kecuali yang bermanfaat untuk umat Islam. Diriku mendapatkan keuntungan, kemanfaatan. Orang lain juga, orang muslim mendapatkan kemanfaatan. Ini yang perlu kami hadirkan. Pokoknya jangan cuek. Yang ketiga adalah jangan biasa berhujjah kalau sudah mendengar kebenaran. Kesombongan bukan orang pakai mobil mewah, bukan. Kesombongan bukan orang pakai baju mewah, bukan. Kesombongan bukan orang di saat punya rumah gedung yang megah, bukan. Tapi kesombongan adalah di saat Anda mendengar kebenaran, lalu Anda mencibir, lalu meremehkannya. Itu hakikat kesombongannya, tidak akan masuk surga. Anda boleh menggunakan kendaraan yang bagus. Anda boleh menggunakan rumah yang megah. Akan tapi ingat, hatimu tidak boleh sombong. Jika mendengar kebenaran, tidak langsung diterima. Inilah perlu yang kita angkat topik tersebut. Alhamdulillah kalau masalah produk Indonesia sudah cukup dengan produk yang islami. Banyak. Kemudian, alhamdulillah mayoritas negeri kita adalah kaum muslimin. Dan kaum di luar Islam di tetangga kita pun, alhamdulillah bukan orang-orang yang jahat kepada kita, insya Allah. Sehingga kita bebas bertransaksi dengan mereka. Allah alam bisawab. Baik, sekalian ditutup dengan doa kepada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdhurna. Patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada saudara kami, Allah. Sehingga kami selalu ingin berbuat baik kepada saudara kami, Allah. Sehingga kami tidak meninggalkan saudara-saudari kami, ya Allah. Sehingga kami selalu ingin berguna untuk saudara-saudari kami, Allah. Muliakan kami, Allah. Muliakan saudara kami, Allah. Jauhkan kami dari produk-produk hamba-hamba yang memusuhimu, ya Allah. Jauhkan kami dari jauhkan kami dari menguntungkan orang-orang yang memusuhimu, ya Allah. Engkau Maha tahu keadaan kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah,
Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Berikan kemudahan rezeki yang lapang ya Allah, penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak. Saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Buya, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang benar ya. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah bersama kita dalam program acara Ekonomi Syariah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada radio-radio yang sudah merilai acara Ekonomi Syariah. Ada Radio Network 92,9 FM Cirebon, kemudian 1089 AM Bogor. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Radioku 92,4 FM Majalengka, 104,8 FM Kuningan, 104,7 FM Batam, 93,6 FM Aceh, kemudian 1107 AM Bandung, 88 FM Pontianak, juga 89,2 FM Karimun, juga Radioku 954 AM Palembang. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan tak lupa juga kepada beberapa radio partner yang sudah merilai acara Ekonomi Syariah. Juga kami ucapkan kepada semua para pendengar yang sudah mendengarkan acara Ekonomi Syariah bersama guru kita Buya Yahya. Dan sebelum kita tutup ya, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Untuk yang pertama, Majlis Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah nanti malam atau Senin malam Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Jumadil Akhir atau 28 Maret 2016 di Masjid Uswatun Hasanah, Desa Ujung Berung, Blok Sinipel, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Kemudian yang kedua, Majelis Muslimah bersama Ummu Fairuz, Sabtu yang akan datang pukul 15:30 waktu Indonesia Barat di Ruang Madya Islamic Center Cirebon. Kemudian pendaftaran santri baru kelas tafakuh ya. Gelombang 1 silakan dibuka pada tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah atau bertepatan di 1 Maret sampai dengan 30 April 2016. Untuk gelombang yang kedua akan dibuka 1 Rajab hingga akhir Ramadan 1437 Hijriah bertepatan di tanggal 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Untuk informasi yang lebih lanjut silakan sahabat bisa menghubungi 0853 2290 5511. Nah, adapun untuk pendaftaran santri tahfidz ya anak-anak pada tanggal 22 Rabiul Akhir sampai dengan 24 Sya'ban 1437 Hijriah bertepatan di 1 Februari hingga 31 Mei. Bagi yang ingin mendaftarkan harap mendatangi kantor tahfidz di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Untuk informasi lebih jelasnya silakan sahabat bisa menghubungi nomor kontak 0823 200 9109. Sekali lagi 0823 200 9109. Dan kami informasikan kepada para pemirsa yang ada di rumah ya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan infak rutin, silakan sahabat bisa menghubungi nomor kontak 082 115 167 341 ataupun bisa menghubungi di 0811 241 688. Dan kemudian yang kedua, mohon doa untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang diperlukan kamera dan lain-lain ya, yaitu sekitar anggarannya 60 juta rupiah untuk sarana dan prasarana